Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Safinatun Najah. Kita sampai pada bab yang berikutnya, yakni bab yang menjelaskan tentang fi mufsidatis shalah, perkara-perkara yang dapat merusak daripada sholat. Kalau di dalam matanya dikatakan tabtulus sholatu bi arba'a asyrata khoslah, sholat akan menjadi batal apabila melaksanakan 14 perkara. Sebelum kita masuk kepada 14 perkara, kalau Imam An-Nawawi mengatakan mufsidatis shalah, perkara-perkara yang dapat merusak sholat. Kemudian musannif daripada kitab Safinatun Najah menulis tabtulus shalah, yang membatalkan sholat. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan apa? Apa perbedaan al-farqu bainal mufsid wal mubtil? Apa perbedaan antara yang merusak sholat dan yang membatalkan sholat? Kalau yang merusak sholat, yaitu kita sholat dulu, kemudian di dalam sholat tersebut kita melakukan perkara-perkara yang bisa membatalkan atau merusak daripada sholat itu sendiri. Jadi sholat itu bisa rusak ya ketika kita melakukan perkara-perkara di dalam sholat yang perkara tersebut bisa merusak atau membatalkan sholat. Ini yang disebut merusak. Kemudian kalau dikatakan oleh musannif daripada kitab Safinatun Najah tentang batalnya sholat, yaitu perkara yang dilakukan sebelum dan sesudah sholat. Sebelum dan sesudah sholat. Contoh, sebelum sholat kita niku bawa najis di tengah-tengah sholat, kita baru tahu, loh ini kok ada najis. Maka yang demikian itu ya sholat kita batal. Terus kalau sholat kita batal bagaimana? Diulangi lagi, dihilangkan najisnya dulu, diulangi kembali. Atau kita lupa belum wudu, kemudian kita sholat ya. Awalnya itu sudah berwudu, entah itu sengaja atau tidak sengaja bersentuhan dengan istri. Kan istri bukan mahram ya, bersentuhan tanpa hail, bila hail, tanpa ada benar. Kemudian sholat, di tengah-tengah sholat ingat, malah bersentuhan dengan istriku. Yang demikian itu disebut sholat. Atau seperti ini, sholat sudah ditunaikan selesai. Ternyata baru diketahui setelah sholat itu di bagian kita ada najisnya. Berarti selama sholat kita itu bawa najis. Setelah sholat selesai baru diketahui, oh ada najis di sini. Ini ada najis di sini. Terus bagaimana? Najis dihilangkan, disucikan, kita mengulangi lagi sholat. Ini beda daripada hal yang rusak dengan hal yang membatalkan sholat. Kita masuk pasal yang pertama, perkara yang dapat membatalkan sholat, yaitu bil hadas. Perkara hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar, itu bisa membatalkan daripada sholat. Contoh, kita takbir Allahu Akbar bareng itu, yang belakang itu bunyi, yang belakang bunyi. Terus yang belakang bunyi. Buang angin. Allahu Akbar. Piut. Batal sholat kita. Terus bagaimana? Ya untuk kembali diulangi sholat. Semacam itu. Jangan dilanjutkan. Kalau dilanjutkan berdosa kita. Hadas kecil, hadas besar bisa membatalkan sholat. Kemudian yang kedua, bihuku in najasah in lam tulqa halan min ghairi hamlin. Kejatuhan najis.
Misalnya pas lagi sholat kita kejatuhan bagian ekor daripada hewan cicak jatuh. Itu kan bangkai karena terputus dari apa itu namanya sesuatu yang hidup jatuh. Ini harus dihilangkan, Bapak Ibu. Caranya menghilangkan itu buatan langsung disuntik ini buatan. Kita praktekkan ya. Cara untuk namanya menghilangkan ini cukup digoyang. Buatan langsung. Paham ya? Nah, gitu. Tapi di sini dikatakan ya bi ghairi min ghairi hamlin. Tidak boleh dicekam gitu. Terasa. Itu jangan itu terasa atau disuntik. Terus kita akan panggil. Bagaimana kalau najisnya basah? Kalau najisnya basah, batal sholatnya. Karena nggak mungkin itu dihilangkan kan basah. Jadi sholat kita dibatalkan, najisnya dihilangkan, kemudian disucikan kita mulai. Apalagi kalau ada tempat yang terang, banyak itu larang. Itu sudah dihindari. Ya demikian itu kalau sudah dihindari, dimaklumi. Terus bagaimana kalau semutnya mati? Nah, semut mati. Karena kita nggak tahu. Ya. Di tengah-tengah sholat bangkainya ada, di sini ada bangkainya semut mati. Ya. Ingat, bangkainya semut, ya kalau masuk ke dalam minuman ini boleh suci. Tapi kalau di luar air, ya misalnya mati di pakaian kita, ya yang demikian jadinya najis itu harus dihilangkan. Goyang itu ini agar jatuh. Kalau kita biarkan sedemikian rupa, bisa batal kita. Terus bagaimana kalau ada nyamuk nakal? Nyamuk nakal. Ingat, kita tahan. Walaupun digigit oleh nyamuk, kita tahan. Ingat, takbiratul ihram ya adalah takbir yang mengharapkan sesuatu yang halal sebelum sholat. Contoh bergerak, makan, minum. Kan sebelum takbiratul ihram boleh hanya demikian omong-omongan, boleh betul? Boleh. Tetapi setelah kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, makan nggak boleh, minum nggak boleh, omong-omongan nggak boleh, rasa-rasa nggak boleh, nggak boleh. Pun banyak bergerak, nanti akan saya praktekkan juga cara bergerak yang dapat membatalkan sholat itu yang banyak dilakukan, tapi tanpa sadar. Itu nama ini perkara yang awalnya boleh sebelum kita takbiratul ihram. Saat kita sudah takbiratul ihram, kita sudah tidak diperkenankan banyak bergerak. Itu sudah tidak diperkenankan. Kita lanjut dulu. Yang berikutnya waqishafil aurat, terbukanya aurat. Jadi aurat kita itu tersingkap. In lam tustarhalan, itu bisa batal sholat kita kalau tidak cepat-cepat ditutup. Biasanya ini yang jarang. Ini ketok ini bisa batal. Niki kalau ditarik ya ngapunten, antara pusar kali niki sejajar, berarti kan batal. Niki kan masuk bagian aurat nggih. Terus mana perempuan. Terus bagaimana caranya kita niku biar ndak apa itu namanya kelihatan auratnya? Ojo tinggi-tinggi. Ojo dukur-dukur nggih. Karena napa mengangkat tangan iki nggih sunah. Karena kepedotan coba ta. Wah, ketok iki. Pakai sampai kelek ketok ya Allah. Apa ya? Paham nggih? Tuh, itu biasanya pakai sing pedotan. Kalau yang napa niku? Yang langsungan aman. Terus malih yang rawan juga wilayah dagu, Ibu. Niki nggih harus tertutup ngeten iki. Ngeten. Lek niki pun ngeten jenengan ndak bedakaken. Lek pun ngeten ngapunten lek dijarno, nggih niki sampai mriki lho nggih. Batang niku. Lah lek sampun yen sing ngeten iki ketarik misalnya ini, kan biasanya ketarik nggih. Ndang ngeten aja. Paham? Lah ruko kula niku pun dol. Pun longgar. Nggih. Ajenge beli ndak ada. Boleh pakai kerudung dulu. Nah, kerudung dulu baru
Paham? Kerudung dulu, baru rokok. Kerudung yang ini loh, biasanya dipelitaninya tadi loh. Nah, itu aman itu. Kerudung dulu, baru rokok atau mukena. Berkata atau mengucapkan sesuatu yang mengandung dua kalimat atau satu kalimat. Contohnya nggak betul. Ini ada contohnya amdan dengan sengaja, dengan sengaja. Contoh, ketika kita sholat, terus ada anak kita itu nampak di depan kita, terus kita ucapkan, Kif, berhentilah, dua kalimat atau dua kata, batal. Kif, mandek kok, atau lagi atau dari itu bisa kata. Tapi kalau disengaja bisa membatalkan. Tapi kalau biasanya itu ada orang yang latah, ngetos latah nih. Nah, yang latah itu bukan disengaja nih. Ketika sholat Allah takbir, untuk silubur, Allah, lari lagi, langsung nih Allah. Kan itu sudah kata nih. Sudah satu kali kalimat. Tapi kalau bukan disengaja tidak membatalkan. Yang bisa membatalkan itu yang ada, yang disengaja. Namanya kalau ngeten sebut takbir, omong-omongan. Langsung oleh Arisan sok omongan yo. Soalnya kok cerita Arisan. Kalau batak apa itu? Baru dosa. Kemudian yang berikutnya, yang dapat membatalkan daripada sholat kita kalau kita lakukan, yaitu wal aklil kathir nasyan. Nedo kata walaupun lali, sholat 6 jam. Batal. Kalau sedikit lali, sedikit lupa, sedikit sengaja kita batal. Si tak mana sih? Kata lepeng. Wah, ayo kembali sholat tak lepeng. Sampai terjadi tetelan. Loh, kok gak lepeng? Masakan Padang ya. Batal ya demikian. Makanya sunnah hukumnya sebelum sholat itu kumur-kumur ataupun juga bersih. Wa talati harakatin mutawaliyatin walau sahwa. 3 gerakan yang dilakukan terus menerus walau sahwa. Walaupun ketika bergerak itu dalam kondisi lupa. Batal. Ngeten iki wis satu gerakan. Terus yang gini yang gak terpisan. Nah, itu seluruh. Lah ngeten ini lho 1 2 3 ini dihitung juga niku. Pun pinter gerakan ini bisa membatalkan sholat kita. Terus bagaimana caranya? Bisa tidak terpikir. Lakukan dulu. Walaupun ini jenengan ping 70 mboten napa. Nggih. Terus kok gatel malih mriki? Tunggu dulu sebentar, jangan dipupur malih. Tunggu sebentar, baru dipupur. Ketika iktidal, ini sering terjadi, giginya digoyang-goyangkan. Terus memenuhi soft daripada soft yang mulai longgar karena ada yang mundur. Sholat, kalau mau tentu ini orang yang sudah sholat ini, karena batal atau apa dia keluar, otomatis kan kosong. Sunnah hukumnya untuk menutup lubang ini soft. Bagaimana caranya? Kalau jenengan ngeten, lagi. Terus bagaimana caranya? Itu nih batal. Buat. Dan bagaimana caranya? Kita seret 1 jam sejenak. Terus jangan langsung, buatan kita sudah tahu kecolotan nggih. Kayak prasakti nih. Jadi ini geser 1 jam sejenak 1 nggih. Kemudian